Tapi kita bete langsung di sekolah kelas KGP. Oh, gitu. KGP nama Oh, yang kan dua sepatu yang teh buat. Masalah. Nah, ibu kemarin teh ngaji Asian Ria sebut rajin gitu. Ya enggak tahu kan alasannya itu. Makanya kita kembalikan hukum manusia itu relatif. Ya, relatif. Jangan terlena dengan orang yang suka memuji, jangan terkesima dengan orang yang enggak suka mencaci. Kenapa? Menerangkan kepada lalat bagaimana enak dan indahnya bunga itu susah. Lagi Bu, menerangkan indah dan enaknya bunga kepada lalat hijau nggak bisa. Kenapa? Karena dia sukanya kepada hal-hal yang orang yang sudah nggak respect kepada kita, orang yang nggak suka sama kita, dia hade-hade bakal jika panggil jemput potongan. Walaupun dikasih bolu, bisa meli aing ge. Bener enggak? Iya kan? Karena hati kita sudah kita luruslah. Sepanjang kita lillahi ta'ala, kita terus aja. Yang penting enggak ada yang dirugikan dan kita yakin ini adalah karena Allah. Nah, kalau semuanya sudah di keluarga itu berlomba-lomba dalam kebaikan, kira-kira kita bisa nggak ke surga bareng-bareng? Bisa kalau semuanya sudah satu frekuensi. Kita lihat dalam surah Az-Zumar, Bu. Dalam Az-Zumar ada orang yang masuk ke neraka itu zumara, berkelompok. Cuma kalau dalam Al-Quran Az-Zumar sengaja nggak ditulis ayatnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkelompok berkumpul di pintu-pintu surga. Belum ke surga, Bu. Belum ke surga. Terbayang? Kemarin ada yang mudik enggak, Bu? Ada yang mudik? Ada yang mudik pas Idul Fitri? Kemana, Bu? Menggahang mata-mata. Ada yang keluar kota? Kemana, Bu Haji? Ke Garut. Oke, naik bis ya. Anggap naik bis lah gitu. Berapa orang Ibu semuanya yang mudik? 8 orang. Ibu naik ke, anggaplah ke Lebih Panjang atau ke Cicahem, anggap. 8 orang. Masuk ke bis. Pas sudah duduk di bis, dihitung cuma 7 orang, Bu. Anak gak ada 1. Apakah ibu mau lanjut mudik atau mau turun? Nggak, hiji mereka hiji Bu tuh. Kenapa mau turun lagi? Sayang anak. Ilamun suami tinggal kembali. Sayang anak barusan bilangnya. Jadi kalau suami antepkeun. Cek si bapak ge lamun indungna teh antepkeun. Ya. Oh gitu ayeuna mah. Bisa balik sorangan cenah Haji. Ayeuna mah baheula lamanya. Baheula lama, papa di mana belum pulang? Coba Bu, naik bis saja satu nggak ada, mengorbankan tiket balik lagi ke turun, bener nggak? Terbayang nggak kalau nanti di pintu surga? Ibu tengok kiri, anak-anak nggak ada. Lihat kanan, nggak ada anak. Lihat belakang suami nggak ada. Ibu ridho bahagia ke surga sendirian. Terbayang nggak, Bu? Jadi kita sama-sama orang ngelamun, orang berjamaah ngelamun, Bu. Iya, bayangkan, Bu. Kalau istri kita, suami kita, anak-anak kita pas kita bergerombol di pintu nggak
ada, Bu. Bayangkan bagaimana rasa kita. Di dunia bisa turun lagi. Kereta api bisa beli tiket lagi. Bisa di cancel walaupun kena denda. Ya kan? Kalau di akhirat gimana, Bu? Bisa beli tiket deui. Disogok malaikatna. Atau mau nyari dulu. Emang sabalaena lagana akhirat. Ya kan, Bu? Bayangkan. Dengan kelompok-kelompok yang sangat banyak. Tapi alangkah indah dan bahagianya kalau kita berkumpul ngabring teh satu keluarga ada semuanya. Masya Allah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dan ketika kita mau sampai ke dalam surga, pintu surga langsung dibukakan oleh para malaikat. Bukan kita yang membuka, Bu. Seperti ibu akan ke hotel dibukakan oleh office boy ya. Atau mau ke undangan ke ada pagar betis, pagar ayu ya, disambut karpet merah, bener gak? Ke surga akan seperti itu, disambut sama malaikat, mengungkapkan halam Abu Lahab, tabat yada abi lahabi. Nah itu adalah keluarga yang sama-sama satu frekuensi dalam pastabikul maksiat. Itu Abu Lahab. Ya, Ummu Jamil itu adalah seperti itu. Udah disamakan satu frekuensi, cuma dalam kemaksiatan. Cuma kita inginnya kita seperti Nabi Muhammad SAW. Ingin seperti Nabi Ibrahim. Cuma Ibrahim kan istrinya 2. Kira-kira. Oke. Ya itu. Ya, jadi harus satu frekuensi. Nah, untuk pastabikul khairat kembali kepada awal, jangan pilih kelir acak torang. Coba lihat Quran surat Al-Baqarah sama ayatnya nggak ditulis. Mun penasaran tak kayak gitu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan contoh sampel orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti satu biji yang ditanam keluar 7 tangkai. Tiap tangkai pikuli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkai itu 100. Jadi berapa semuanya? 700. Wallahu yudhaiful liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seluruh kebaikan untuk siapa? Yang ia kehendaki. Ada enggak dalam ayat ini di Ramadan? So, pilih 4 ayatnya tinggal Bu, pilih kopi teka serat. Penasaran buka Qur'annya. Takutnya opik dihapus ke opik, ya gitu, silakan. Ada enggak dalam Al-Baqarah ini kalimat fi Ramadan, ada enggak? Ya. Mau bulan Ramadan, mau Syawal, mau Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah, mau Rajab, mau Syaban, Rabiul Awal, semuanya wallahu yudhaifu liman yasha. Cuma Ramadan. Nah, dengan berbagai hadis ada yang mengutamakan, silakan. Cuma jangan terlalu timpanglah perbedaannya. Ramadan tahajud dengan qiyam Ramadan setiap malam 11 bulan belum, sama sekali nggak ada. Ya, gimana iman? Padahal boleh Bu. Kalau ibu belum terbiasa 11 rakaat, belum terbiasa berat, minimal ambil witirnya sajalah. Ya kan? Kata Rasul, fa in donna ahadukum lam yastayqit lailahu falyusalli bitra awalan.
Apabila kamu yakin tidak akan mampu nanti tengah malam bangun, silakan dahulukan witir dulu. Beres Isya, kemudian pada Isya berapa? 2 rakaat. Nah, langsung witir. Walaupun cuma serakaat. Kan ganjil. Ya kan? Udah biasa tiap 1 naik 3. Oh, bangun tengah malam. Bangun tengah malam walaupun belum biasa, ingin 11 susah, Bu. Boleh ambil yang genapnya 2. Assalamualaikum, witir 1 bisa ya. Udah terbiasa, lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan menjadi kebiasaan. Mimpi ingin jadi kebiasaan mimpi, Bu. Kenapa Ibu sekarang suka sholat, Bu? Ibu suka sholat? Cius. Kenapa suka sholat? Enggak kewajiban. Karena dari awalnya. Enggak dari awal, dari kecil. Ya, coba kalau Ibu yakin sholat, tapi kalau sama orang tua dari kecil, mau nggak sekarang? Belum tentu. Apakah orang-orang yang nggak suka sholat, nggak yakin sholat wajib? Antara sholat itu karena dari kecilnya nggak terbiasa. Ya, nggak gampang, Bu. Apalagi sudah Ibu udah senior usianya, udah 80 tahun, 60 tahun, can apal bacaan sholat. Wah, itu dapat madrasah yang diajar heula. Era. Betul. Iya, malu kadang-kadang. Padahal dalam ibadah nggak ada rasa malu. Malu berjamaah, datang aja. Bu Ustaz, Bu Haji, kira-kira ada waktu enggak? Saya ingin belajar sholat. Coba bisa nggak bacaan sholat ditulis pakai Latin aja. Cuma untuk beja-bejanya. Boleh silakan. Benar enggak? Daripada kita mengikuti malu, akhirnya masuk neraka. Bu, malu cuma 4. Ya, era cuma 3. Malu-maluin 10. Keresakan heula piceun ya, Bu. Ya, demi kebaikan. Nah, dalam ayat ini, yuk kita berlomba-lomba, kita yakin segala apa yang kita perbuat jadi nilai-nilai kebaikan yang dilipat gandakan. Dan kalimat 700 itu bukan harga mati. Lebih dari 700 Allah berkuasa. Kenapa? Ghaniyun, Allah Maha Kaya. Melipat gandakan mau berapa juga Allah berkuasa. Walaupun ditulisin 700. Di kita saja kan ada binatang yang kakinya banyak, disebutnya. Dari kapan Bu Haji tahu kakinya 1000? Siapa yang sudah menghitung? Bisi suudon, Bu. Fitnah, kenyeri hati kalabang teh. Ya, dari mana Ibu tahu kakinya 1000? Warisan di kolak. Ya, cenah ya. Ibu nggak penasaran ingin membuktikan? Ente, dek taklid wae gitu. Ya. Kalimat kaki 1000 itu pertanda saking banyaknya. Kalau bulan mulut dalam 1 tahun berapa kali, Bu? Sekali ya. Deal? Oke. Di kita ada ungkapan aki-aki 7. Berapa tahun umurnya? Iya, aki 7 tahun. Tapi disebutnya kan 7 mulut, Bu. Iya. Kalau setahun sekali artinya 7. Ya. Obong aki-aki 7 mulut bisa sebelih. Ada kakek-kakek 77 tahun. Kenapa di bahasa Sunda ada seperti itu? Nah, itu bahasa, itu kiasan. 7 mulut bukan harga mati, tapi itu bahasa pinjaman aki-aki nurus
Bukan kata opik ya, cek ibu. Cek ibunya, ya kan? Di agama ada gini bu, ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, udah dimandiin, udah dikapani, kemudian disolati, kemudian dibawa ke kuburan karena nggak bisa pergi sendiri bu. Kebayang punya kemana mayitnya pas angkat agak celokan. Iya bu, jangankan berangkat sendiri, mandi juga dimandiin, pakai baju juga dibajuin. Di mana kesombongan kita bu? Benar nggak? Di mana kesombongan kita? Ditakdirkan anak kita kaya semuanya, dijamin anak kita mampu untuk menyolati kita, mampu mengkapani kita. Cung siapa bu? Yang mau kalau ibu meninggal dunia hanya disolati sama keluarga saja, cung. Nah, tengah cung. Ya tapi kadang-kadang kita sombong sama keluarga, nggak memerhatikan tetangga. Padahal semakin banyak yang menyolati, semakin banyak yang tajiah, semakin banyak yang mendoakan, semakin bangga. Benar nggak? Coba di mana kesombongan? Ya, datang ke makam diantari. Ketika sudah dimakamkan, sudah dikubur, kata Rasulullah, 7 langkah orang yang mengantarnya kembali, maka mayit itu akan langsung ditanya oleh malaikat. Maka Rasulullah ketika sudah beres mengkapani, Rasul suka berdiri dekat makam, kemudian Rasul mengatakan, istaghfiru li ahikum fas'alu lahu tasbita fa innahul ana yus'al. Wahai para sahabat, mintakanlah oleh kalian kepada Allah pengampunan untuk saudaramu. Karena pada saat ini dia akan ditanya segala hal oleh Allah. Minta ketetapan agama, keimanan surganya. Itu 7 langkah yang mengantar pulang. Yang menjadi pertanyaan, yang pulang yang mana? Yang pertama pulang, yang tengah, yang terakhir. Yang terakhir, cek saha. Nyanyahoanan. Rasul juga nggak menerangkan. Ya, cuma pilih kita pas yang itu kan. Nah, kalau emang yang terakhir, kalau ibu banyak dosa, opik juga banyak dosa, wasiat kepada anak-anak, teteh, aa, kalau nanti ibu meninggal, teteh jangan pulang ya, ngenong di kuburan. Bikin saung, masang tenda. Kenapa mah? Supaya mama nggak ditanya. Kan teteh belum 7 langkah, bener nggak? Kalau 7 langkah itu dihitung harga mati. 7 langkah itu bukan harga mati, tapi saking cepatnya beres masalah urusan yang berhubungan dengan sang mayit, langsung ditanya sama Allah, nggak menunggu besok lagi. Kalau 7 langkah berapa jam sih? Bisa dicoba Bu Haji? Ya kita harus survei. Datang dari sini, ibu pulang ke rumah, silakan 7 langkah pakai detik. Cek bapak nanti, mama nanaonan, ngabuktikan pak. Besi ke papa mati, ibu mati. Nah, ya itu. Mungkin 7 langkah tidak akan menitan ya. Benar nggak? Mungkin hitungan detik. Hitungan detik beres. Dikubur langsung diminta pertanyaan. Cuma kebanyakan siksa kubur itu untuk kaum laki-laki. Yang termasuk yang ini laki-laki asli Bu. Iya.
Dari sebab apa? Yang pertama minal baul, jorok kencing. Jujur Bu, Ibu suka melihat nggak di jalan perempuan kencing di mana saja? Belum pernah punya? Punten Bu. Ada perempuan di jalan, luak liu, eta kacau, muka rokna. Perasaan belum pernah melihat? Ya. Tapi kalau kaum bapak, benar nggak? Cobalah kalau kita ke terminal, mobil dibuka pantona, Dino, tuh, itu laki perempuan. Cocok. Kata Nabi, kebanyakan siksa kubur itu kaum laki minal baul, dari kencing. Yang kedua dari apa? Dari mengadu-ngadu binatang. Sok ngeresep ngadu hayam saha? Laki-laki. Benar? Ya. Sok nu ngabring-ngabring ngadu japati laki-laki perempuan. Ngadu jangkrik. Ngadu domba. Bener enggak? Cocok kan? Tetapi kata Rasul, bukan kata Opiku, kata Rasul, banyaknya neraka kaum udah tahu. Apa sebabnya? Nah itu ya purnala asiro, kafir kepada suaminya. Apa? Suka menghilang-hilangkan kebaikan sang suami. Pak jeung bapak mah bertahun-tahun teh susah. Kan pernah bahagia mama mah. Awas Bu, ungkapan itu menyakiti hati suami, halal masuk neraka. Tetapi kata Rasul, seorang istri mudah masuk surga. Kapan? Ketika seorang istri, ibu meninggal, suaminya ridho. Kira-kira kalau ibu meninggal dunia sekarang, suami ibu ridho enggak? Ridho? Ridho apa? Tuh, si Udon kawin deui, awas Bu, awal itu kumaha sangkaan hambanya. Ya mau kawin dong. Walaupun iya ibu nggak ridho. Bu, kalau sekarang ibu punya emas Bu 50 gram. Masya Allah. 50 gram sekarang berapa Bu? Harta. Anggaplah 100 juta ya. 100 juta. Ibu meninggal dunia. 100 juta milik siapa? Milik suami dan milik anak-anak. Kalau ada anak laki-laki, anak perempuan, maka suami mendapatkan 1/4 dari 100 juta. Sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan setengah daripada anak laki-laki. Artinya suami dapat berapa? Ya berapa? Yang 100 juta? 25 juta. 25 juta itu dipakai beli mas kawin. Jangan kawin nate kamu su ibu. Kira-kira kudang di Bu. Ibu ridho enggak? Nah, daripada seperti itu ibu nggak ridho, ini pakai kurban sekarang. Ibu nah kurban buat maksakeun, mesti dipakai mas kawin ke bapak. Oke, kembali ya, oke. Nah ini. Nah ini. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan milih keliraca corak. Yuk, mau bulan apa, tahun apa, apapun harinya, apapun kondisi kita, maka ada orang yang berinfak bersedekah dalam keadaan sirron wa ala niatan. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, betul kan? Mau sembunyi-bunyi, mau terang-terangan, itu enggak menentukan keikhlasan. Ya.
Apakah orang yang terang-terangan dijamin gak ikhlas? Enggak. Kata Utsman bin Affan, Rasul, setengah harta saya aku infakkan untuk perang Badar. Benar enggak? Apakah ria? Bisa saja ibu terbuka infak dan sedekah terang-terangan, mudah-mudahan menjadi sampel contoh orang lain berbuat baik seperti kita. Kita jangan mengukur baju orang lain dengan badan kita. Kita jangan mengukur sepatu orang lain dengan kaki kita. Kadang-kadang kita seperti itu. Awak kurang dipakai ke baju batunya lawak orang tuh. Ya, itu. Makanya biarkan si ibu eta yang diumumkan orang ada apal, teu ikhlas. Itu siapa sih yang tahu ke dalam hati? Mudah-mudahan dengan ibu itu terang-terangan, yang lain jadi termotivasi. Bapak, kenapa Papa nggak suka ke masjid berjamaah? Sieun riah. Sok Bu, bandingkan sama ibu hitung. Dari rumah kita ke masjid ada 30 rumah, Bu. Tiap orang lihat Bapak ke masjid tiap hari, Bapak teh cinta kuat iman, ria. Kalau semua laki-laki seperti itu, masjid ramai enggak? Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'dah. Fasma'u wa tafakkaru wa tadabbaru ma qala Allah ta'ala Qur'anan ajaban wa arbiyan wa shifaan wa busra wa hudal muttaqin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa siqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara al ayata fi buyutikum. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan keyakinan dan keimanan kita terus-terusan meningkat kepada nilai takwa. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana firman daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggalkan alam dunia, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian ada dalam bingkai keislaman. Dan mudah-mudahan ketakwaan yang ada dalam diri kita jadi power, kekuatan, mudah dan dimudahkannya kita beramal. Kalau ditakdirkan malaikat pencabut nyawa, siapa Bu? Israil datang kepada kita pada saat ini, datang kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan datangnya Israil kepada kita sedang ada dalam keadaan taqarrub kepada Allah, sedang beribadah kepadanya,
lisan kita, hati kita, pikiran kita sedang manteng kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk orang-orang husnul khatimah yang layak masuk kategori radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Taiman ahli pengajian kajian Masjid Arisalah Komplek Galih Pawarti. Walaupun kondisi sangat mendukung untuk tidur, kalau nggak tidur ngemil lah. Kalau tidak ada kekuatan iman, kalau nggak ada rasa cinta yang luar biasa, mustahil ibu dapat berkumpul di masjid yang terhormat ini. Betul Bu? Atau betul? Jujur Bu. Hoyong ngaji, hoyong ngaringkuk. Jujur Bu. Jujur. Ya. Secara nafsu hoyong ngaringkuk. Ya saya aja waktu itu Bang. Mau berangkat ke sekolah gerimis hujan, Masya Allah. Lihat selimut kasur dengan upayan. Tapi dengan Allahumma bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata, ditambah dengan Allahumma maksakin. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat. Mudah-mudahan segala langkah kita menjadi pundi-pundi amal soleh. Dan jangan dikotori, jangan dihancurkan dengan sesuatu yang awalnya tidak kita niatkan, tapi datang dengan sendirinya. Apa? Nunutan. Ngobrol, ngarumpi, nah gitu. Biarlah hal-hal yang ada di rumah kita simpan dulu di rumah. Sekarang mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi oleh-oleh mewarnai kehidupan kita di rumah. Ikhwat iman, ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang nilai-nilai kebaikan, tidak sedikit daripada kita, apakah itu orang yang beriman atau orang muslim, masih suka lamun cek sunama pilih clear acak ya, terus deh. Nah, pilih clear acak corak. Jangankan nyari menantu, bukan hanya sebatas mencari pakaian, semangat ibadah juga kadang-kadang pilih clear acak. Kita survei, Bu, ketika bulan Ramadan selama 1 bulan berapa kali ibu hatam Quran? Sekali. Oh, Masya Allah, 1 kali. Datang bulan Syawal hatam. Sanes gumujang Bu. Ya. Ketika bulan Ramadan kita mampu hatam 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz. Hatam selama 1 bulan, malah ada yang sampai 4-5 kali. Datang bulan Syawal, goodbye Al-Quran. Betul? Akur. Benar. Ketika bulan Ramadan, ibu berapa kali sholat lail yang Ramadan, Bu? Full 30 malam. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Datang bulan Syawal, berapa kali sholat malam? Tong seri Bu, tong seri. Dia curiga ya. Benar enggak?
Ya, padahal yang namanya tarawih itu kan sholat malam. Kalau tarawih bisa dikerjakan setelah isya langsung, kok kenapa sholat lail kita nggak mampu pada bulan Syawal? Benar? Pilih clear, lain batur, kurang ya deh. Jangankan yang nggak suka ngaji, kita aja yang suka ngaji, seperti ya. Bu jujur, semangat mana ibu sodakoh ketika Ramadan dengan di luar Ramadan? Betul. Kalau di Masjid Arisalah ada gak orang yang suka saum Senin Kemis? Ada kan ya? Yaumul Bidi sok aya tajil di masjid. Kalau Ramadan? Betul nggak? Nah, itu semuanya kadang-kadang kita itu pilih-pilih corak. Padahal kita mengungkapkan inna sholati coba garis bawahi lillahi li Ramadana. Betul? Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidupku, matiku untuk Ramadan, gitu. Untuk siapa? Untuk Allah. Apakah bulan Syawal Zulqa'dah Allah hilang? Ada? Kenapa Ramadan semangat? Benar gak? Kita ini mengejar Ramadan atau mengejar Allah? Cius. Ya kenapa? Semangatnya begitu beda. Ya kalau hanya 5% wajar ini mau gratis. Terlalu mudun. Di sini Ramadan, di sini 11 bulan. Yakin ibu termasuk Opi akan mati pada bulan Ramadan? Belum tentu. Untung kalau kita dicabut nyawa sama Ijroil ketika Ramadan, ketika puncaknya amal soleh. Kita meninggal ketika bulan Safar, sedang di bawah amal soleh. Rugi enggak? Rugi enggak? Iya. Kan Ijroil enggak bisa ditawar. Ijroil tangwaka. Kayak Ramadan cabut nyawa abdi. Enggak bisa. Makanya oleh karena itu, emang banyak hadis yang menerangkan bagaimana keutamaan bulan Ramadan, tapi itu bukan menginstruksikan kita untuk menomorssekiankan 11 bulan. Yuk kita renungi hati iman. Kita pegangan Quran surat Al-Maidah. Ini sengaja ayatnya nggak ditulis, ame penasaran. Eta ge mun penasaran. Ayeuna teu mah maksakeun. Oke. Di tengah-tengah ada ayat walakin liyabluwakum fima atakum. Jadi segala apa yang Allah berikan kepada kita itu semuanya liyabluwakum, untuk menguji kita. Allah memberi kebaikan, Allah juga memberikan kejelekan. Allah memberikan kebahagiaan, Allah juga memberikan kegelisahan. Allah juga memberikan kepada kita kekayaan yang banyak, Allah juga menghidupkan. Allah memberikan kesehatan, Allah juga mendatangkan penyakit. Semuanya itu adalah liyabluwakum, untuk menguji kita. Tetapi feedback daripada ujian itu yang berbeda. Respon kita kepada ujian ini berbeda. Ketika diuji dengan hal-hal yang gak cocok dengan hati, kita kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ya wa tasamimu abdi teh nyeri untung. Oh, bajinya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh baji. Ketika sakit gigi walaupun 1 minggu 1 hari langsung ingat sama Allah, tapi sehat selama 300 hari
Betul? Bu Haji mah asacan kantos ka kuping nyeri waos, da ibu merajin nyikat gigi. Odol lagi. Betul. Oh, jadi yang membuat gigi kita sehat lain Allah, sikat. Betul. Ketika sehat mengangkat sikat gigi dan odolnya, ketika sakit baru mengeluh kepada Allah. Sah ya, tak? Betul? Ketika kita sakit kembali kepada Allah. Ketika sehat, kok ibu kelihatan sehat terus. Ibu merajin senam. Jalan-jalan, menjaga makanan. Dokter Waigering. Betul? Iya. Jadi diuji dengan hal-hal yang gak cocok ke hati, baru kembali kepada Allah. Tapi kalau diuji dengan yang cocok dengan hati, kadang-kadang punya anggapan itu karya saya. Makanya yang paling berbahaya itu adalah ujian dengan sesuatu yang cocok dengan hati. Kalau ibu dipuji, tersanjung enggak? Tersanjung kan? Hidungnya bleh ngabadagan. Kalau dicaci, nyeri hati. Kadang-kadang kita terlena oleh pujian, kita sakit hati dengan cacian. Padahal yang akan membuat kita berubah itu adalah cacian. Ya kan? Ketika kita dipuji, kadang-kadang kita nggak ada muhasabah, mengevaluasi nggak ada. Tapi kalau ada orang yang mencaci, ngomong ke orang, nah si orang itu salah, mengevaluasi kalau ada cacian. Tapi kalau ada pujian, jarang kita mengevaluasi. Ya. Nah, makanya kita yakini apa yang datang daripada Allah itu mau baik ataupun kebalikannya semuanya liyab dua. Dan jadikan semua itu sebagai media pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Diuji dengan hal yang baik, jadikan media kebaikan. Diuji dengan yang tidak baik, jadikan media kebaikan. Bapak dengan ibu, dengan anak, di keluarga, yuk kita jadikan, kita balap berlomba dalam kebaikan. Datang proposal dari Masjid Arisalah ke kita. Kata ibu, Pak ini ada proposal dari masjid, mau ngisi enggak? Biasanya jawaban suami kita gimana? Sokwe mama lah. Betul? Ya. Idealnya, Mama mau ngasih berapa? 100.000. Oke, Papa 150. Enggak, Mama 200. Berlomba. Ayahnya gitu. Masya Allah. Catat kan? Ya, kenapa berlomba? Yang namanya berlomba itu ingin menang. Nggak ada yang berlomba ingin kalah. Ya. Pastabikul khair. Kenapa kita harus berlomba? Karena kita nggak tahu kapan Ijroil datang kepada kita. Nah, sekarang kita menghadapi kurban. Mungkin ada satu keluarga yang kurbannya di rollingnya. Kalau sekarang bapak, tahun depannya ibu, tahun depannya anak-anak, silakan. Mungkin suatu waktu gini, teteh sekarang kan bagian teteh yang kurban, iya. Teteh punya berapa? Punya 2 juta, apa? Oke, oleh papa ditambah 1 juta. Mama mana enggak mah? Oh, mama 500.000. Nah itu. Jadi semuanya ada andil dalam kebaikan, walaupun itu jatah untuk anak kita. Maka kata Rasul, 1 kambing cukup untuk 1. Kalau semuanya sudah satu frekuensi, satu visi, satu misi, ingin pastabikul khair. Kan gak sedikit. Seorang suami, Bapak punya uang nih 4 juta. Mau kurban. Entong Pak. Ning malik emas, pakai mahal. Betul enggak? Dan untuk kemungkinan ada seperti itu kan? Yuwaswisu minal jinnati
Tah wanas itu bisa siapa? Bisa urang eta teh. Ya, Pak, lembar 4 juta apa? Tuh si teteh HP-nya jadul pemilikin. Bener enggak? Kalau enggak satu frekuensi. Tapi kalau sudah satu frekuensi, satu visi, satu misi, walaupun kurang apa? Bapak kurang berapa? 500 bias TAA ditamihan. Bener enggak? Kalau sudah satu frekuensi. Dan itu tidak semudah membalikan tangan. Dan bukan dadakan, tapi sebuah proses yang dari awal harus disamakan dulu. Mau dibawa kemana rumah tangga kita ini? Mau pastabikul khairat atau pastabikul maksiat? Benar enggak? Kan tipe-tipe keluarga kan ada tipe yang seperti yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa? Yang suaminya soleh, istrinya salah siapa? Nabi Lut, ya kan? Ya, ada yang istrinya solehah, suaminya salah siapa? Fir'aun laknatullah dengan Aisyah. Ada yang suaminya salah bergelimut dengan kemaksiatan, suaminya juga sama dengan kemaksiatan.